Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri, perwakilan dari kelompok 5, evaluasi proyek pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Apa sih time value of money itu? Time value of money atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang, dikarenakan potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang karena adanya faktor bunga. Faktor bunga dalam kasus ini dinamakan faktor diskonto atau diskon faktor. Faktor yang mempengaruhi nilai waktu dari uang yaitu adanya konsep bunga dan inflasi sebagai faktor penyebab berubahnya nilai uang dari waktu ke waktu. Adapun manfaat dari time value of money yaitu untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Adapun variabel dalam formula time value of money mencakup nilai uang di masa depan dinotasikan dengan VV, FV, nilai sekarang dari uang dinotasikan dengan VV, suku bunga dinotasikan dengan I, periode waktu atau time yang dinotasikan dengan N atau N per, jumlah tahun yang dinotasikan dengan T. Dari variabel-variabel di atas, formula time value of money dapat dirumuskan menjadi V sama dengan VV dikali 1 plus I dikalikan N. Contoh dari kasus time value of money yaitu karena berprestasi, Budi mendapat bonus dari kantornya. Namun ia diberi pilihan mendapatkan uangnya senilai 100 juta sekarang atau Budi bisa menitipkan uangnya di rekening perusahaan dan dikreditkan setahun lagi karena ia belum perlu uang itu saat ini. Mereka yang paham nilai waktu dari uang akan menyarankan Budi menerima uangnya sekarang. Budi bisa menyimpan dana itu dalam deposito dengan bunga 4% per tahun atau bersih setelah pajak. Setahun lagi, uang Budi bertambah menjadi 104 juta. Uang 104 juta jelas lebih besar daripada uang 100 setelah 1 tahun. Istilah yang perlu diketahui dalam nilai waktu dari uang yaitu nilai waktu yang akan datang, nilai sekarang, dan anuitas. 1. Nilai yang akan datang atau future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Adapun rumus dan contoh soal mengenai nilai uang yang akan datang bisa dilihat sendiri serta penyelesaiannya. Nilai sekarang atau present value merupakan besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang.
Rumus untuk mencari nilai sekarang yaitu VO sama dengan FV per 1 plus I dikalikan N. Tiga, anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Adapun variabel yang terdapat dalam rumus anuitas yaitu VV sama dengan nilai sekarang dari pembayaran atau peminjaman uang. V sama dengan jumlah pembayaran hutang atau penerimaan pihutang per tahun. N sama dengan lama periode pembayaran hutang atau penerimaan pihutang. R sama dengan tingkat suku bunga pinjaman per tahun. Nah, setidaknya ada 4 jenis anuitas berdasarkan waktu pembayaran cicilan atas kredit atau pinjaman, yaitu sebagai berikut. 1. Anuitas biasa. Anuitas biasa adalah pembayaran atau penerimaan dilakukan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan di akhir periode. Contoh dari anuitas biasa digunakan dalam pembayaran hipotek. 2. Anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo merupakan jenis anuitas dengan pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu tertentu di awal periode. Contoh anuitas jatuh tempo yaitu ketika membeli produk asuransi, kita diminta untuk membayar premi di awal periode sebelum bisa mendapatkan manfaat klaim dari produk asuransi yang dibeli. Pembayaran sewa juga biasanya menggunakan anuitas jatuh tempo. 3. Anuitas tangguhan atau ditunda. Anuitas tangguhan adalah pembayaran dan penerimaan dilakukan berdasarkan waktu tertentu atau berdasarkan periode yang sudah berjalan. Contoh anuitas tangguhan biasanya digunakan dalam pembayaran bunga pinjaman atau penerimaan bunga deposito. 4. Anuitas langsung. Anuitas langsung adalah jenis anuitas dengan pembayaran atau penerimaan secara berkala atau sesuai dengan jangka waktu tertentu yang dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Contoh anuitas langsung ketika kita membeli mobil dengan cara kredit. Karena pembayaran dan penerimaannya tetap, maka kita bisa melakukannya tanpa adanya penundaan periode. Adapun contoh soal anuitas beserta penyelesaiannya bisa dilihat sendiri pada slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.